Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kita mendapatkan pertolongannya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ustazah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ustazah ingin membahas sedikit tentang keutamaan bersedekah. Salah satu keutamaan bersedekah itu adalah Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi dari apa yang kita berikan. Seperti yang ada di Quran surah Saba ayat 39 yang artinya apapun yang kalian infakkan maka Allah akan menggantikannya dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi anak ustazah, jangan pernah kita beranggapan ketika kita bersedekah kita akan kekurangan harta. Ketika kita bersedekah, kita akan kekurangan uang. Tidak. Ya, tetapi dengan kita bersedekah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Berapa yang kita sedekahkan akan kembali kepada kita. Apa yang kita sedekahkan akan kembali kepada kita. Tidak di dunia, di akhirat nanti. Ya. Sedekah itu bukan hanya memberikan uang atau harta kita, tetapi dengan cara menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan atau benda-benda yang menjadi penghalang di tengah jalan, itu merupakan salah satu sedekah. Bukan itu aja, senyum kepada sesama muslim juga sedekah. Intinya, sedekah itu merupakan suatu perilaku yang baik. Karena Nabi sendiri menganjurkan supaya kita bersedekah. Ya Anastaza? Baik Anastaza, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Silakan tonton video ini dengan baik. Ciri-ciri khusus pada hewan. Nah, anak-anak ustazah, pada video ini kita akan belajar ciri-ciri khusus pada beberapa hewan. Yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar termasuk mamalia atau hewan menyusui. Hewan menyusui biasanya tak bisa terbang, namun kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang memiliki sayap. Sayap kelelawar berupa kulit dengan jaringan yang kuat. Ini mengapa kelelawar bisa terbang dengan baik seperti burung. Adapun ciri-ciri khusus pada kelelawar, yang pertama, kelelawar memiliki sayap yang lentur dan tipis serta kaki dan cakar yang kuat. Sayap kelelawar berupa selaput kulit lentur. Selaput ini membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kelelawar memiliki kaki dan cakar yang kuat. Cakar digunakan untuk mencengkram langit-langit goa atau dahan ketika tidur atau istirahat. Ciri yang kedua, kelelawar bersarang di langit-langit goa dan cabang-cabang pohon yang tinggi. Kelelawar biasa tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik. Posisi kepala berada di bawah dan sayap menyelimuti badan. Posisi yang demikian membuat kelelawar aman dari jangkauan musuh dan memudahkannya ketika hendak terbang. Ciri yang ketiga, kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Nah, kelelawar terbang mencari makan pada malam hari. Agar dapat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar menggunakan sistem ekolokasi. Hewan yang kedua adalah cicak. Cicak adalah salah satu spesies kadal. Kita sering melihat cicak di dinding rumah kita, bukan? Nah, cicak dan kerabatnya seperti tokek merupakan hewan yang hidup merayap di dinding. Adapun ciri-ciri dari cicak, yang pertama, cicak dapat merayap di dinding karena memiliki struktur kaki khusus. Pada telapak kaki cicak terdapat gutaran-gutaran yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket.
Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya mengapa cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Ciri yang kedua, cicak memiliki lidah berlendir dan lengket. Lidah yang berlendir dan lengket berfungsi untuk menangkap mangsa seperti nyamuk dan laron. Ciri yang ketiga, cicak dapat melakukan autonomi untuk melindungi diri. Autonomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak guna mengelabui musuh ketika merasa terancam. Hewan yang ketiga adalah penguin. Penguin termasuk kelompok burung. Meskipun tidak mampu terbang seperti kebanyakan burung, penguin dapat hidup di daerah dingin atau daerah kutub yang suhunya dapat di bawah 0 derajat Celcius. Adapun ciri-cirinya, penguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang ditumbuhi bulu sangat lebat. Di bawah permukaan kulit terdapat lapisan lemak. Adanya bulu lebat dan lapisan lemak membuat tubuh penguin tetap hangat. Penguin ini juga suka bergerombol dan berdiri berdempetan agar tubuh mereka tetap hangat. Hewan yang keempat adalah bebek. Bebek ini merupakan unggas yang suka hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapisan minyak. Berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun bebek mengapung dan menyelam ke dalam air. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar yang ada di bagian ekor bebek. Yang kedua, bebek dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. Ciri yang ketiga, bebek dapat menutup lubang telinganya ketika menyelam ke dalam air sehingga telinganya tidak kemasukan air. Yang keempat, bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk sudu berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah yang berlumpur. Hewan yang kelima adalah unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa? Karena unta memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat bertahan hidup di daerah gurun yang panas. Hewan yang kelima adalah unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa? Karena unta memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat bertahan hidup di daerah gurun yang panas. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Ciri yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Bulu mata yang panjang dan hidup yang dapat menutup mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Ciri yang ketiga, unta juga memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta tersebut melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal dapat mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di pasir. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk.
Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Ciri yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Bulu mata yang panjang dan hidup yang dapat menutup mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Ciri yang ketiga, unta juga memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta tersebut melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal dapat mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di pasir. Baik, anak-anak ustazah, demikian materi pembelajaran kita pada video ini. Selanjutnya, kerjakan latihan yang ada di Google Form. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.